Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan ya untuk update analisa kita pada Fire SAUSD. Di sini kita lihat ya terjadi penurunan yang cukup drastis ya. Kita lihat dari ke bawah itu sekitar turun minus 6% ya dari tanggal 25 April sampai dengan Senin tanggal 7 April dari tanggal 3 April sampai dengan tanggal 7 April itu terjadi penurunan, dan saat ini kita lihat harga melakukan kenaikan, dan ini ada potensi untuk tes. Nah, dia retest untuk melanjutkan penurunan atau akan terjadi kenaikan ya, karena untuk minggu ini akan ada news yang sangat penting yang harus kita perhatikan, yang dimana di dini hari nanti pukul 1.00 waktu Indonesia Barat itu ada FOMC. Kemudian besok hari Kamis itu akan ada news inflasi ya. Di sini kita lihat nanti untuk informasi newsnya akan saya kirimkan di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video. Dan di hari Jumat ada news PPI dan Michigan, jadi masih cukup waspada ya untuk pergerakan SAUSD saat ini, karena kemarin ada beberapa informasi terjadi berita fake ya mengenai tarif Trump, yang di mana ada beberapa media yang memberikan berita palsu yang mengakibatkan pergerakan pada market ini tidak stabil ya, baik itu di forex maupun saham dan kripto ya. Jadi untuk saat ini tetap hati-hati saja dulu, gunakan lot yang kecil dulu ya, karena pergerakan saat ini cukup high risk untuk kita melakukan trading tidak terlalu cepat untuk mengambil keputusan ya. Jadi harap hati-hati untuk teman-teman semuanya. Jadi sekarang kita akan lanjut untuk membuatkan analisa pada pergerakan dari SAUSD sendiri ya. Dan di sini kita lihat untuk time frame daily-nya ya. Time frame daily-nya di sini kita lihat ada perlawanan ya. Ada perlawanan pada area resisten yang sudah di breakout, dan juga merupakan support dinamik ya dari exponential moving average 50. Dan ada potensi jika ini terus berlanjut dan close di atas dari shadow dari pembentukan doji-nya ini yang mengindikasikan untuk terjadi bullish, maka ada kemungkinan ini akan melakukan kenaikan mencari titik higher high-nya ya. Jadi kalau kita garis dari polanya ya, ini ada pembentukan untuk mencari titik higher high-nya. Jadi ada kemungkinan dia akan ke 3200 ya. Untuk target terdekat ya, atau target psikologisnya ada kemungkinan ke 2300 untuk pantauan kita dari time frame yang lebih besar ya. Jadi kemungkinan besar akan ke sana. Sekarang kita akan coba masuk ke time frame 4 jam dulu. Di time frame 4 jam di sini ada indikasi double bottom ya, ada indikasi double bottom. Lihat ini bottom pertama, kemudian bottom kedua. Ini untuk segera break dari resistance di sini. Kemudian ya, untuk pandangan saya, jika ini sudah berhasil di breakout, ada kemungkinan dia akan retest di sini di 3045, kemudian retest kembali di area resisten yang sudah di breakout untuk melanjutkan kenaikan dengan target di pembentukan dari double bottomnya ya. Jadi ada kemungkinan ke 3166. Jadi targetnya kemungkinan besar ke sini. Nah, di sini kita akan tanda juga karena di sini ada shadow. Kita ambil dari shadownya sampai dengan penutupan body candle-nya ya. Jadi ada kemungkinan dia akan ke sini. Dan ini adalah resisten yang akan berusaha untuk di breakout agar pola double bottom ini valid ya. Jadi ada kemungkinan seperti ini untuk pergerakan saat ini ya. Jadi silakan dipantau saja seperti apa nanti pergerakan dari SAUSD dari sesi Eropa ya, sesi Amerika ya. Kita nantikan saja, karena sekarang kita sudah berada dalam
sesi Eropa. Jadi tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya. Kita coba lihat juga di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam juga di sini ada indikasi pola double bottom ya terbentuk di sini. Kemudian dia sudah break dari exponential movement average 50-nya. Ya jadi ya ada kemungkinan pola ini akan terjadi selama dia mampu untuk break dari resisten kuatnya di sini di 3047 ya. Jadi itu adalah resisten yang harus kita perhatikan. Dan kemudian di sini kita lihat di time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam ada titik keseimbangan ya antara buyer dan seller. Ini ada kemungkinan juga dia akan mantul di sini ya. Dia akan mantul di sini dulu. Mantul seperti ini. Dia akan mantul antara retest di sini atau di bawah sini ya. Ada dua kemungkinan untuk retestnya di 3047 dan kemudian kembali retest di sini. Jadi ada kemungkinan seperti itu untuk melanjutkan kenaikan ke targetnya di area 3154 dan 3167. Jadi seperti itu untuk pandangan analisa saya. Namun apabila pola ini tidak valid ya, apabila pola ini tidak valid, ada kemungkinan di sini sini saya buatkan dulu ya, sorry saya hapus dulu. Jadi ada kemungkinan opsinya seperti ini. Kalaupun ini tidak valid ya, kemungkinan ini akan terjadi pergerakan, dia akan sampai di sini saja, kemudian kembali melakukan penurunan ke area ini. Jadi kita tunggu saja seperti apa nanti hasilnya untuk pergerakan yang akan terjadi pada SHUSD untuk saat ini. Sekarang kita akan coba cek indeks dolar dulu. Untuk indeks dolar di sini kita lihat pergerakannya cukup bearish ya, cukup bearish. Kalau kita lihat untuk melanjutkan penurunan dia harus break di bawah dari 102.15 ya. Jadi dia harus break dari bawah sini 102.15. Kemudian retest di sini dan lanjut lagi melakukan penurunan untuk menguji di support kuatnya ya, di support demand-nya di sini. Jadi kemungkinan besar akan ke area tersebut. Namun apabila di supportnya ini di 106.96 dia ada perlawanan ya, dia ada perlawanan di sini. Ada kemungkinan untuk menguji di resistennya atau dia akan membentuk base seperti ini ya. Jadi nanti kita lihat saja seperti apa perkembangannya untuk update analisa dari indeks dolar dan juga SHUSD. Jadi untuk sementara nanti saya akan berikan update-nya di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.